KPU juga. Kami menganggap ini juga sudah tidak relevan. Kita sudah menyepakati tanggal 27 November dan semua tahapan sudah diatur dalam peraturan KPU. Isu lain misalnya penyesuaian jumlah anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan panitia pengawas kecamatan sesuai Undang-Undang Pemilu dengan penambahan jumlah panwas kelurahan desa dari 1 orang menjadi 3 orang. Ini juga sudah tidak relevan lagi karena KPU Bawaslu sudah memutuskan komposisi sama seperti pada saat pemilihan presiden, wakil presiden, dan legislatif 14 Februari yang lalu untuk efisiensi sehingga menggunakan personel-personel yang ada juga yang sudah berpengalaman pada saat Februari. Jadi melihat dari situasi konteks saat ini sehingga yang sudah terlanjur terlaksana sesuai Undang-Undang Nomor 19, maka dim-dim yang kami usulkan itu kami sarankan untuk tidak dibahas lagi. Jadi cukup dibahas yang memang sesuai dengan konteks saat ini dan termasuk mempertimbangkan poin-poin pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai masukan. Pimpinan anggota Badan Legislasi dan yang kami hormati, pada prinsipnya pemerintah siap dan sepakat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada yang kami sebutkan tadi sesuai dengan konteks saat ini dan tentu terbuka masukan-masukan. Dan dari pemerintah juga sepakat setuju kalau seandainya ditindaklanjuti dengan kalau memang Bapak-Bapak Ibu dan kami muliakan sepakat membentuk panja, panitia kerja dari pemerintah siap untuk bergabung dalam panja tersebut termasuk tim sinkronisasi dan tim perumus dan dibahas di tahap yang selanjutnya. Kami kira itu pendapat dari pemerintah. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mendagri yang sudah menyampaikan pandangan dari pemerintah. Selanjutnya adalah pandangan dari Ketua Komite 1 DPD RI, tetapi karena masih dalam perjalanan sudah diundang. Jadi untuk memastikan kepada teman-teman bahwa terkait dengan Undang-Undang Pilkada, DPD juga kita libatkan. Sudah kita undang, tetapi masih dalam perjalanan. Maka kita lanjutkan. Setelah kita mendengarkan pandangan tadi, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 153 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, bahwa rapat kerja antara komisi, gabungan komisi, badan legislasi, panitia khusus, atau badan anggaran bersama dengan menteri yang mewakili presiden terlebih dahulu menyepakati jadwal rapat pembicaraan tingkat 1, pembahasan RUU serta waktu penyusunan dan penyerahan DIM. Oleh karena RUU Pilkada ini berasal dari DPR, maka yang menyusun daftar inventarisasi masalah atau DIM adalah pemerintah. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah telah menyampaikan DIM kepada DPR RI. Untuk itu, sesuai dengan kebiasaan konvensi pembahasan RUU dalam pembicaraan tingkat 1, ada 2 hal yang menjadi acara rapat kerja siang ini yang perlu disepakati. 1, pengesahan jadwal rapat pembahasan RUU. 2, pengesahan mekanisme pembahasan RUU dalam pembicaraan tingkat 1. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Yuk. Untuk yang dari dulu, pasti selalu sama. Bagian dari kita yang tidak berubah. Keluarga. Berani jadi beda tuh mood banget. Beda versi gue, jadi tinggi dan kuat. Gue minum Hylotin yang tinggi kalsium dan berprotein. Tumbuh tuh ke atas. Dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan RUU tersebut dapat masuk dalam tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna terdekat untuk dapat disetujui sebagai undang-undang. Karena ini sangat urgen, sebentar lagi sudah masuk tahapan pilkada. Maaf, sudah masuk
pendaftaran pilkada, tahapannya udah jalan. Tadi itu DIM yang disampaikan oleh pemerintah, seandainya nanti ada revisi dari DIM pemerintah, kami buka kemungkinannya, itu tergantung dari pemerintah. Apakah dapat disetujui? Dua, mekanisme pembahasan RUU dalam pembicaraan tingkat 1. Namun demikian, kami menawarkan untuk DIM yang bersifat tetap dapat langsung disetujui dalam rapat kerja ini, dan untuk DIM lainnya langsung dibahas oleh panitia kerja. Kami minta persetujuan dari pemerintah, termasuk juga kemungkinan DIM yang ada akan dicabut ataupun ada perubahan. Silakan pemerintah. Baik, terima kasih Pak Mendagri, Menteri Keuangan, pimpinan dan teman-teman anggota Badan Legislasi. Rasanya masih seperti di tempatnya Pak Awi saya. Tidak sadar sudah bergeser Pak Bedowi. Yang pertama tadi kebetulan kan ada 3 pembagian DIM yang sudah masuk dari pemerintah. Satu ada DIM yang bersifat tetap, kemudian ada DIM yang bersifat substansi, ada kalau tidak salah 9. Kemudian ada usulan baru, DIM usulan baru dari pemerintah sebanyak kurang lebih 140 DIM. Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri tadi, dengan ini kami nyatakan bahwa DIM usulan baru dari pemerintah kami cabut. Terima kasih. Setuju ya? Sebentar. Pak Ketua. Saya sebetulnya mau menyampaikan dulu sedikit, Pak. Bentar Pak, kita selesaikan dulu Pak. Ya, ya. Ini karena di DIM yang tetap, seperti tadi disampaikan Pak Mendagri, ada beberapa yang perubahan. Yang mungkin dikeluarkan itu, tapi di sini DIM-nya masih yang harus kita cek ulang juga. Seperti waktu itu yang September kan jadinya ke November tetap. Di draftnya awal itu masih September. Dan disebutkan tetap. Sebetulnya berubah kan. Jadi mohon ada penelitian ulang yang tetap pun kalau ada perubahan kita bisa bahas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini kan dasarnya waktu sesuai pengajuan berdasarkan surpres. Namun tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri ada perubahan-perubahan nanti menyesuaikan gitu ya. Makasih Pak Nurdin sudah mengingatkan. Dan tadi Pak Menkumham itu merupakan rapat perdana di DPR dan di Balik gitu. Jadi tadi itu sambutan pertama sebagai menteri di DPR gitu. Efektif dan efisien, Bang. Sebelum kami menutup rapat kerja ini dan nama-nama anggota panja telah disampaikan kepada Badan Legislasi, tadi dari kami sudah menerima nama-nama anggota panja sebanyak 40 orang, tidak perlu kami bacakan, nanti menjadi lampiran, nanti bisa ditayangkan kalau bahwa selain pendekatan sejarah pengaturan historical approach di atas, secara sistematis batasan usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota selalu ditempatkan dalam bab yang mengatur mengenai persyaratan calon. Dalam hal ini Undang-Undang 22 tahun 2014 mengatur dalam bab 4 peserta pemilihan dan persyaratan calon. Perpu 1 2014 mengatur dalam bab 3 persyaratan calon. Undang-Undang 1 2015 mengatur ke yang perubahan substansi. Silakan Pak Widodo. Masih ada lagi Pak. Silakan. Yang tadi yang walaupun saya disepakati disetujui, tapi kan DIM-nya belum kita ketok yang pasal 2, 72, 451, walaupun katanya sudah berubah, tapi di DIM-nya ini kan masih bunyi yang lama. DIM 2, 72, 471, 472, 452. DIM 2, 72. di DIM tetap ya? Ya, di tetap. 272, Ya. 71 472. 452, 471, 472. 471, 472. Ya.
Itu mengenai September yang sekarang jadi November itu, Pak. Tapi di sini masih November dan pemerintah tetap di bunyinya. Padahal kan udah berubah. Ya udah dicabut tadi. Ya, makanya, jadi Udah ini dicabut. diperbaiki. Ya, Harus dipindahin ke substansi, Pak. Ya makanya. Ya, Jadi yang ini misalnya mau dihapus, mau diapa, kita setuju ketok lah. ya. Kita setuju ya. Nah, lanjut ke perubahan substansi. Silakan. Tim? Hah? Yang menurut substansi dibacakan. Baik, pimpinan, sesuai dengan catatan karena DIM nomor 2 tadinya tetap kemudian berubah substansinya menjadi berbunyi sebagai berikut. Angka 2 menimbang titik 2 huruf A bahwa seluruh kepala daerah definitif berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024 kecuali untuk daerah istimewa Yogyakarta. Kondisi tersebut menyebabkan seluruh daerah tidak memiliki kepala daerah definitif pada bulan Januari 2025 kecuali daerah istimewa Yogyakarta yang dapat berdampak pada melemahnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik. Mengingat kepala daerah yang bukan definitif memiliki keterbatasan kewenangan sehingga tujuan utama pemilihan kepala daerah secara serentak nasional sebagai satu rangkaian proses rekrutmen politik nasional dan daerah pada tahun 2024 tidak tercapai. Ada frase 31 Desember 2024. Mohon konfirmasi dari pemerintah apakah memang seperti ini atau tidak perlu diubah. Demikian, pimpinan. Silakan pemerintah. Ini sepertinya ada putusan MK ini terkait dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah khususnya yang Pilkada 2020. Tidak serentak. Yang Pilkada 2020 tuh putusan MK-nya kan tidak serentak kalau nggak salah. Pemerintah? Pemerintah menganggap bahwa dengan putusan MK kemarin, kan kalau tidak salah bahwa MK memutuskan masa jabatan berakhir itu sampai dengan saat pelantikan. Jadi yang 31 Desember itu harus diganti. Prinsipnya adalah bahwa seluruh kepala daerah definitif yang berakhir masa jabatannya pada kecuali untuk sebentar. Yang gini, yang Pak, bukan. Ini harus merujuk pada putusan MK. Ya. Setuju ya? Dulu bunyinya baru. Voting yang barunya kayak apa? Tolong bunyinya gimana, pimpinan? Jadi bunyinya sambil dibuka putusan MK-nya itu Nah, coba. yang diuji oleh peserta yang Pilkada 2020. Yang diuji oleh Gubernur Jambi dan kawan-kawannya. MK-nya adalah bahwa masa berakhirnya masa jabatan kepala daerah definitif berakhir sampai dengan dilaksanakannya pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak. Gitu. Sepanjang tidak melampaui 5 tahun. Gitu. Tolong Pak, sekali Pak. soal rumusan redaksi di Timus Timsin. Ya, ketiklah, ketik. Tetapi ini biar clear. Jadi masa jabatan berakhir ya sampai dilantiknya kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 sepanjang tidak melebihi 5 tahun. Nah, gitu maksudnya. Prinsipnya waktu itu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Bisa dipahami ya? Setuju? Lanjut. Selanjutnya DIM nomor 31. DIM nomor 31 ada perubahan substansi dikaitkan dengan rumusan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 tahun 2019. Usulan DPR berbunyi sebagai berikut, angka 16. Bawaslu Kabupaten garis miring Kota adalah lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Kota. Pemerintah mengusulkan perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut. Bawaslu Kabupaten garis miring Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten garis miring Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum
yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Ya, ini ada perubahan substansi karena di DIM 31 ini bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Karena Bawaslu Kabupaten Kota itu dibentuk oleh Bawaslu RI. Begitu Pak Yandri selaku Wakil Ketua Pansus waktu itu. Ini ada perubahan redaksi, substansi, bukan cuma redaksi, substansi ini. Karena pengertian, ini lebih pada pengertian. Iya. Setuju ya? Oke, ini pimpinan ketok saja. Lanjut. Selanjutnya DIM nomor 50 huruf E, pembentukan Bawaslu Kabupaten _Kota, Panwas Kecamatan, Merdeka adalah tentang kebebasan. Dengan kecap sedap kedelai hitam spesial, kebebasan terasa dalam setiap masakan. Bebas dalam berkreasi dan eksplorasi rasa. Kecap sedap kedelai hitam spesial memberikan variasi dan inovasi dalam nasi goreng sebagai kuliner kebanggaan Indonesia. Temukan inspirasi rasa baru dan jadikan setiap sajian lebih istimewa. Semangat eksplorasi masakan untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Bagimu seler dari Grab Express, ongkir mulai dari 5.000. Yuk semuanya kirim paket pakai Grab Express. yang tadi pindah dari tetap, DIM 72 berkaitan dengan huruf D, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wali kota, titik koma. Tanggapan dari pemerintah tetap, tadi ada usulan menjadi tambahan frasa sebagai berikut. Setelah kata calon wakil wali kota, ada tambahan kata terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, titik koma. Demikian pimpinan. Terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Sesuai dengan keputusan hukum. Putusan MK belum tuh. MA. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK nolak. MA? Mahkamah Agung MK menolak. menyetujui kalau Mahkamah Konstitusi menolaknya. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita. Karena perintahnya di MK itu ya hanya menolak gitu aja kan. Tetap artinya ada ini yang lebih detail itu di putusan Mahkamah Agung. Silakan Pak Habib. Pimpinan, bagaimana ketentuan pasal 20 Undang-Undang Dasar 45 Konstitusi kita, DPR berwenang untuk membentuk undang-undang. Apakah masing-masing fraksi ingin merujuk pada putusan Mahkamah Agung, apakah pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi? Silakan, kemerdekaan masing-masing fraksi, tinggal ditanyakan saja. Oke. Jadi di MK yang lebih detail itu di pertimbangan ya. Di pertimbangannya ya di Mahkamah Konstitusi ini kembali kepada pilihan masing-masing fraksi. Kurang lebih begitu, dikembalikan ke penilaian masing-masing anggota fraksi. Yang jelas berbunyi putusan itu di Mahkamah Agung. Yang jelas Mahkamah Agung. Kalau bisa ditayangkan aja Pak. Putusan Mahkamah Agung gimana, MK gimana? Putusan MA-nya Mahkamah Agung, ini ada aspirasi yang putusan Mahkamah Agungnya, terus sama yang putusan MK. Pak Putra, mohon mic-nya. Oh, atau mau bicara? Pimpinan, menurut saya yang seperti itu sudah menjadi pengetahuan umum. Kita pakai handphone masing-masing sudah tahu, gitu kan? Ya. Tinggal pilihan masing-masing saja. Ya, terima kasih Pak Habib. Tapi ini di rapat resmi, jadi kita tayangkan biar dilihat oleh publik. Apa salahnya? Tayangkan aja. Tayangkan aja. Nah, ini yang putusan Mahkamah Agung. Ya. Jangan baca pertimbangannya, baca putusannya.
sejak pelantikan calon terpilih. Mana itu? Sejak pelantikan pasangan calon terpilih ya. Sejak pelantikan ya. MK tolong Pak. Izin pimpinan. Ya, silakan. Golkar. Saya Supriyanto, Pak. Ya. Tapi lalu mencari yang Jadi, ya. menurut pandangan kami setelah dibuka ini, maka apa tadi yang disampaikan ya berarti sudah betul terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Golkar setuju, masuk. Ada fraksi lain? Tolong MK dulu Pak. Putusan MK. Ya. Pak Putra? Oh, putusan MK. Bisa ditampilkan putusan MK-nya pimpinan? Ya, lagi di-download. Mudah-mudahan internetnya nggak ngadat. Hah? Ada 3 putusan. BD ada yang mau disampaikan? Iya, kita sependapat dengan Gerindra, ya, tergantung pilihan masing-masing. Makasih. DPD memilih apa? Mahkamah Agung. Jangan nggak memilih. Sambil Enggak, pimpinan gini aja. pemerintah. Oh, Saya silakan, kira Pak ini Yandri. nggak perlu terlalu kita perdebatkan. Panduan ini kan sudah sangat jelas tadi. Saat dilantik itu udah sangat toleran itu. Jadi nggak perlu kita perdebatkan lagi, kita setujuin aja. Terima kasih. Bukan ada keputusan MK yang menolak itu. Saya ingin tahu keputusan MK-nya seperti apa. Cari sebentar kan. Udah ketemu. Yang terpenting itu putusannya. Kalau di pertimbangan hukum itu kan sama kayak Jadi rapat, ya. pimpinan berdasarkan ya apa yang kita pahami, mahkota putusan itu adalah amar putusan. Ya. Jadi dan lagi pula tidak ada kewenangan institusi Mahkamah Konstitusi menegasikan putusan Mahkamah Agung. Jadi putusan Mahkamah Agung tetap mengikat. Pemerintah ada berpendapat? Terima kasih. Karena ini kan usulan teman-teman dari DPR, termasuk juga dulu menjadi usulan saya sebenarnya. Kami dari pemerintah ikut saja dari apa yang menjadi kesepakatan teman-teman di parlemen. Karena sebagai penghargaan yang menginisiasi, kalau sebagian besar atau bahkan kalau bisa bulat memutuskan, ya kami ikut saja. Dengan rumusan yang ada kami setuju kalau itu
Pak Boleh? Jenderal? Boleh. Siap. Ketua dan rekan-rekan yang saya hormati, saya baru menjadi anggota Balik, ya. Saya mencoba mempelajari masalah ini. Kan ini bapak-bapak yang buat, ya, bapak dan ibu yang buat. Saya akan coba dari pasal dan subpasalnya. Izinkan saya membacanya, ya. Dalam DIM nomor 68, 2 dalam kurung, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, jadi calon. Kita belum berbicara bupati, gubernur terpilih. Ya, begitu. Lalu dalam DIM nomor 72 D. Cuma racik, yang ngerti racikan pas buat tiap lauk. Beda lauk, beda racikan. Daftar dan kemudian ditetapkan. Ya, menurut hemat kami, ya saya baru membaca dan logikanya masuk. Begitu. Menjadi perwira TNI, masuk lewat Akademi Militer. Waktu ditetapkan sebagai calon Taruna Akmil, itu adalah batasnya. Tidak kemudian sesudah Letnan 2. Menurut hemat kami begitu. Ini bapak-bapak loh yang membuat konsep. Ya, dan pemerintah tetap. Saya kira itu saja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira udah cukup ya, cukup. perdebatannya. Sebentar Bang Beni, yang disampaikan semua logikanya benar, tetapi ada putusan hukum yang kita rujuk. Dalam hal ini yang jelas putusannya itu adalah putusan Mahkamah Agung, sudah ada putusannya. Putusan MK juga sudah ada. Yang secara jelas menyebut dihitung pelantikan, ya entah bahasanya calon atau apa, tetapi putusan hukum harus kita hormati. Nah, mayoritas fraksi tadi merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. DPD juga, dan pemerintah menyesuaikan. Kan? Gitu kan? Pimpinan. Sebelum Pimpinan. Pak Beni dulu. Saya usul Pak Ketua Pimpinan ya, supaya kasih kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan hilir, supaya publik juga tahu. Jangan-jangan kami ini dipilih rakyat tapi nggak ngomong apa-apa. Nanti lama-lama hilang kami di sini. Yang kedua, Pak Ketua, saya ingin menyampaikan problem kita dengan DIM 72 ini bukan soal apa yang sudah kita usulkan, tetapi ada 2 putusan dari 2 lembaga tinggi negara, 2 lembaga tinggi negara, dan masih eksis. Putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian. Dan putusan MK ini tidak menganulir putusan Mahkamah Agung. Kan begitu dia. Jadi kita sebagai pembentuk undang-undang melihat ini kan norma yang sama. Kecuali kalau putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa apa yang diputuskan Mahkamah Agung tidak berlaku. Kan gitu. Ini kita kemudian jadi bingung milih yang mana. Saya setuju dengan yang terhormat Pak Habib tadi, ini adalah pilihan politik tadinya.
pilihan politik kita yang ada di balik ini. Mau pilih yang mana? Sebab kita nggak bisa gugat lagi ke MK, mana yang kau masukkan atau ke Mahkamah Agung. Kita menghormati dua lembaga ini. Sama-sama lembaga tinggi negara. MK juga jangan anggap hebat sekali. Suka-suka bikin undang-undang. Suka-suka bikin aturan. Ambil alih kewenangan kita ini. Buat aturan lagi. Jadi kita tolonglah. Sungguh-sungguh kita ini. Bukan soal kita mau bela siapa atau siapa, tapi norma hukum ada di sini. Dan pilihan yang mana? Pilihan politik. Dan itu sah. Ya silakan aja Pak Ketua. Ya. Terima kasih. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung, putusan kan ada 2 putusan pengadilan. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan untuk ngomong. Punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan? Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Udah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang ngomong. Silakan lanjut. Pak Ketua. Pimpinan. Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Saya kira fair aja kan. Kita kan tidak Pimpinan, saya kira kita lanjutkan supaya bisa kita bahas dim selanjutnya, pimpinan. Pak Ketua. Ya, bukannya bertanya ini. Kami hanya sekedar mengingatkan, dan kami juga ingin juga teman-teman kita urung rembuk. Ya. Ada putusan yang sudah jelas dan kita harus akomodir. Ya, putusan 60 kemarin itu menurut kami yang ada di PDI Perjuangan dua-duanya sudah jelas. Mengenai threshold sama mengenai usia. Kalau sekalipun ya mengenai usia di pasal 7 ayat 3 ini dikatakan open legal policy, kami khawatir itu akan menjadi kekeliruan. Karena apa? Ini hanya kekhawatiran. Apapun nanti yang diambil dan diputus oleh teman-teman, tentunya kami cuma satu fraksi yang suaranya kan 8. Kita akan terima. Tapi jangan sampai rapat kita ini yang dihadiri oleh orang-orang yang pintar-pintar dan paham hukum tata negara ini sia-sia. Karena memang ingin saya tanyakan tadi, apakah putusan itu sudah clear and clean mengatakan ya bahwa itu efektif pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Dan sesuai dengan logika dan nalar sehatnya begitu. Kalau pengaturan digantungkan pada saat dilantik, itu yang saya katakan tadi. Nggak masuk rasio legisnya. Tapi kalau teman-teman ingin mengakomodir itu, kita ikut aja. Ya, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Arteri. Nanti menjadi catatan saat penyampaian sikap fraksi. Ya. Tepuk tangan buat Pak Arteri dong. Silakan. Baik, pimpinan, selanjutnya kita ke DIM nomor 87. Ini DIM perubahan substansi. Semula huruf S berbunyi sebagai berikut, usulan DPR mengajukan cuti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan titik koma. Pemerintah mengusulkan perubahan substansi, kemudian berdasarkan kepada putusan MK nomor 33 PUU 13 Romawi garing 2015. Jadi disarankan usulan rumusan sebagai berikut. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Demikian, pimpinan. Lanjut. DIM nomor 174 ayat 4, Panwas Kelurahan garis miring desa berjumlah 3 orang setiap kelurahan garis miring desa
atau sebutan lain. Diusulkan perubahan substansi, setuju perubahan nomenklatur, tapi jumlah panwas kelurahan garis miring desa menjadi 21 orang. Mengingat pemilu saja yang secara teknis lebih kompleks hanya 1 orang panwas kelurahan desa, di sisi lain juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan NPHD pilkada yang telah ditandatangani. Sehingga diusulkan rumusan berbunyi sebagai berikut, ayat 4, panwas kelurahan garis miring desa berjumlah 2 orang setiap kelurahan garis miring desa atau sebutan lain. Setuju ya? Izin Ketua. Izin, dikit aja. Siapa? Saya. Oh, Pak Yandri, silakan. Kalau saya tidak diratakan 2, minimal 1 sebanyak-banyaknya 2 dibunyikan situ. Jadi bisa 1 kalau untuk masalah anggaran. Jadi kalau desanya kecil, kenapa harus 2? Ini cuma nambah aja, tapi nggak merubah substansi. Jadi sekurang-kurangnya 2 orang, 1 orang sebanyak-banyaknya 2 orang. Kalau diratakan semua itu justru anggaran membengkak, Ketua. Jadi 1 boleh deh, tinggal tergantung daerah panwas badan pengawas pemilu itu mau membentuk yang mana gitu loh. Karena ada desa cuma penduduknya 500 orang, ada juga yang 3.000 orang gitu loh. Kalau kita ingin semangat merubah ke arah lebih baik untuk pelaksanaan pemilu. Jadi ini boleh 1 orang, paling banyak 2 orang. Nah, jadi saya kira ini membuka ruang juga untuk tidak ada pemerataan semua seluruh Indonesia karena satu daerah dengan daerah itu berbeda jumlah penduduknya. Terima kasih, Ketua. Ya, terima kasih Pak Yandri mengingatkan itu. Saya juga, ya, rumusan itu dulu semangatnya sama ketika menyusun Undang-Undang Pemilu. Waktu itu rentang KPU dan Bawaslu 3 atau 5. Sama juga PPK 3 atau 5. Tapi itu dibatalkan semua oleh MK. Pemerintah? Ini bagian yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, yang mungkin tak relevan kalau kita tambah anggotanya karena saat ini sudah berjalan. Maka jalan akomodasi jalan yang disampaikan Pak Yandri menurut saya tepat. 1 atau paling banyak 2. Jadi yang sekarang udah jalan 1 biar aja. Tak boleh 2, tak perlu 2 gitu. Karena sudah mulai jalan dia. Terima kasih. 1 sampai 2 ya. Ya, persoalan ngambil 2 semua ini. Mengakomodir adik-adik kita juga. Setuju ya? Kita ketok lagi. Lanjut. DIM 454. 454. Ada anggota nomor 454 ini. Halaman 70. Silahkan. Baik. Pada DIM nomor 454 berbunyi sebagai berikut. Ayat 3. Usulan DPR. Siap gerak cepat tiap hari. Kalau otot nyeri, ada counter pain. Akibat dilaksanakannya pengucapan sumpah janji secara serentak pada bulan November 2024, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberi kompensasi uang sebesar penghasilan dikalikan jumlah bulan yang tersisa yang diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Tanggapan perubahan substansi dari pemerintah.
Artinya ada ini yang lebih detail itu di putusan Mahkamah Agung. Silakan Pak Habib. Pimpinan, bagaimana ketentuan pasal 20 Undang-Undang Dasar 45 Konstitusi kita, DPR berwenang untuk membentuk undang-undang. Apakah masing-masing fraksi ingin merujuk pada putusan Mahkamah Agung, apakah pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi? Silakan, kemerdekaan masing-masing fraksi, tinggal ditanyakan saja. Jadi di MK yang lebih detail itu di pertimbangan ya. Di pertimbangannya ya di Mahkamah Konstitusi ini kembali kepada pilihan masing-masing fraksi. Kurang lebih begitu, dikembalikan ke penilaian masing-masing anggota fraksi. Yang jelas berbunyi putusan itu di Mahkamah Agung. Yang jelas Mahkamah Agung. Kalau bisa ditayangkan aja Pak. Putusan Mahkamah Agung gimana, MK gimana? Putusan MA-nya Mahkamah Agung, ini ada aspirasi yang putusan Mahkamah Agungnya, terus sama yang putusan MK. Pak Putra, mohon mic-nya. Atau mau bicara? Menurut saya yang seperti itu sudah menjadi pengetahuan umum. Kita pakai handphone masing-masing sudah tahu, gitu kan? Tinggal pilihan masing-masing saja. Ya, terima kasih Pak Habib. Tapi ini di rapat resmi, jadi kita tayangkan biar dilihat oleh publik. Apa salahnya? Tayangkan aja. Tayangkan aja. Nah, ini. Ini yang putusan Mahkamah Agung. Ya. Jangan baca pertimbangannya, baca putusannya. Sejak pelantikan calon terpilih. Mana itu? Sejak pelantikan pasangan calon terpilih ya. Sejak pelantikan ya. MK tolong Pak. Izin pimpinan. Ya, silakan. Saya Supriyanto Pak. Ya. Tapi lalu mencari yang jadi ya. Menurut pandangan kami setelah dibuka ini, maka apa tadi yang disampaikan ya berarti sudah betul terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Golkar setuju, masuk. Ada fraksi lain? Tolong MK dulu Pak. Putusan MK. Ya. Pak Putra? Oh, putusan MK. Bisa ditampilkan putusan MK-nya pimpinan? Ya, lagi di-download. Mudah-mudahan internetnya nggak ngadat. Hah? Ada 3 putusan. DPD ada yang mau disampaikan? Iya, kita sependapat dengan Gerindra. Ya, tergantung pilihan masing-masing. Makasih. DPD memilih apa? Mahkamah Agung. Jangan nggak memilih. Sambil pimpinan gini aja. Pemerintah. Saya kira ini nggak perlu terlalu kita perdebatkan. Panduan ini kan sudah sangat jelas tadi. Saat dilantik itu udah sangat toleran itu. Jadi nggak perlu kita perdebatkan lagi, kita setujuin aja. Terima kasih. Bukan ada keputusan MK yang menolak itu. Saya ingin tahu keputusan MK seperti apa. Cari sebentar kan. Udah ketemu. Yang terpenting itu putusannya. Kalau di pertimbangan hukum itu kan sama kayak jadi pimpinan berdasarkan ya apa yang kita pahami, mahkota putusan itu adalah amar putusan. Ya. Jadi dan lagi pula tidak ada kewenangan institusi Mahkamah Konstitusi menegasikan putusan Mahkamah Agung.
Jadi putusan Mahkamah Agung tetap mengikat. Pemerintah ada berpendapat? Terima kasih. Karena ini kan usulan teman-teman dari DPR, termasuk juga dulu menjadi usulan saya sebenarnya. Kami dari pemerintah ikut saja dari apa yang menjadi kesepakatan teman-teman di parlemen. Karena sebagai penghargaan yang menginisiasi, kalau sebagian besar atau bahkan kalau bisa bulat memutuskan, ya kami ikut saja. Dengan rumusan yang ada kami setuju kalau itu Siap jadi lebih baik tiap hari. Kalau otot nyeri, ada counter pain. Balik ya. Saya mencoba mempelajari masalah ini. Kan ini bapak-bapak yang buat. Ya, bapak dan ibu yang buat. Saya akan coba dari pasal dan subpasalnya. Izinkan saya membacanya ya. Dalam DIM nomor 68 2 dalam kurung, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, jadi calon. Kita belum berbicara bupati, gubernur terpilih. Ya, begitu. Lalu dalam
DIM nomor 72 D berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati. Jadi teorinya karena calon ya waktu pendaftaran, penetapan, daftar dan kemudian ditetapkan. Ya, menurut hemat kami, ya saya baru membaca dan logikanya masuk. Begitu. Menjadi perwira TNI, masuk lewat akademi militer. Waktu ditetapkan sebagai calon taruna akmil, itu adalah batasnya. Tidak kemudian sesudah letnan 2. Menurut hemat kami begitu. Ini bapak-bapak loh yang membuat konsep. Ya, dan pemerintah tetap. Saya kira itu saja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira udah cukup ya, cukup. perdebatannya. Sebentar Bang Beni, yang disampaikan semua logikanya benar, tetapi ada putusan hukum yang kita rujuk. Dalam hal ini yang jelas putusannya itu adalah putusan Mahkamah Agung, sudah ada putusannya, putusan MK juga sudah ada. Yang secara jelas menyebut dihitung pelantikan, ya entah bahasanya calon atau apa, tetapi putusan hukum harus kita hormati. Nah, mayoritas fraksi tadi merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. DPD juga dan pemerintah menyesuaikan. Kan? Gitu kan? Pimpinan. Sebelum Pimpinan. Pak Beni dulu. Saya usul Pak Ketua Pimpinan ya, supaya kasih kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan hilir. Supaya publik juga tahu, jangan-jangan kami ini dipilih rakyat tapi nggak ngomong apa-apa. Nanti lama-lama hilang kami di sini. Yang kedua, Pak Ketua, saya ingin menyampaikan problem kita dengan DIM 72 ini bukan soal apa yang sudah kita usulkan, tetapi dan masih eksis putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian. Dan putusan MK ini tidak menganulir putusan Mahkamah Agung. Kan begitu dia. Jadi kita sebagai pembentuk undang-undang melihat ini kan norma yang sama. Kecuali kalau putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa apa yang diputuskan Mahkamah Agung tidak berlaku. Yang gitu. Ini kita kemudian jadi bingung milih yang mana. Saya setuju dengan yang terhormat Pak Habib tadi, ini adalah pilihan politik tadinya. Pilihan politik kita yang ada di balik ini, mau pilih yang mana? Sebab kita nggak bisa gugat lagi ke MK, mana yang kau masukkan, atau ke Mahkamah Agung. Kita menghormati dua lembaga ini. Sama-sama lembaga tinggi negara. MK juga jangan anggap hebat sekali, suka-suka bikin undang-undang. Suka-suka bikin aturan. Ambil alih kewenangan kita ini. Buat aturan lagi. Jadi kita tolonglah. Sungguh-sungguh kita ini. Bukan soal kita mau bela siapa atau siapa. Tapi norma hukum ada di sini. Dan pilihan yang mana? Pilihan politik. Dan itu sah. Ya silakan aja Pak Ketua. Ya. Terima kasih. Setuju ya? Merujuk kepada Mahkamah Agung ya? Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung putusan kan ada 2 putusan pengadilan. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan untuk ngomong. Punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa?
merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. Udah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang ngomong. Silakan Ya. lanjut. Pak Ketua. Pimpinan. Ya, nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PDI sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Ya, bukannya bertanya ini, kami hanya sekedar mengingatkan, dan kami juga ingin juga teman-teman kita urung rembuk, ya. Ada putusan yang sudah jelas dan kita harus akomodir. Ya, putusan 60 kemarin itu, menurut kami yang ada di PDI Perjuangan, dua-duanya sudah jelas. Mengenai threshold sama mengenai usia. Kalau sekalipun ya mengenai usia di pasal 7 ayat 3 ini dikatakan open legal policy, kami khawatir itu akan menjadi kekeliruan. Karena apa? Ini hanya kekhawatiran. Apapun nanti yang diambil dan diputus oleh teman-teman, tentunya kami cuma satu fraksi yang suaranya kan 8. Kita akan terima. Tapi jangan sampai rapat kita ini yang dihadiri oleh orang-orang yang pintar-pintar dan paham hukum tata negara ini sia-sia, karena memang ingin saya tanyakan tadi, apakah putusan itu sudah clear and clean mengatakan ya bahwa itu logika dan nalar sehatnya begitu. Kalau pengaturan digantungkan pada saat dilantik, itu yang saya katakan tadi, nggak masuk rasio legisnya. Tapi kalau teman-teman ingin mengakomodir itu, kita ikut aja. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Arteri. Nanti menjadi catatan saat penyampaian sikap fraksi, ya. Tepuk tangan buat Pak Arteri dong. Silakan. Baik, pimpinan. Selanjutnya kita ke DIM nomor 87. Ini DIM perubahan substansi. Semula huruf S berbunyi sebagai berikut, usulan DPR mengajukan cuti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan titik koma. Pemerintah mengusulkan perubahan substansi, kemudian berdasarkan kepada putusan MK nomor 33 PUU 13 Romawi garing 2015. Jadi disarankan usulan rumusan sebagai berikut. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Demikian, pimpinan. Lanjut. DIM nomor 174 ayat 4, Panwas Kelurahan garis miring desa berjumlah 3 orang setiap kelurahan garis miring desa atau sebutan lain. Diusulkan perubahan substansi, setuju perubahan nomenklatur, tapi jumlah Panwas Kelurahan garis miring desa menjadi 21 orang. Mengingat pemilu saja yang secara teknis lebih kompleks hanya 1 orang Panwas Kelurahan desa, di sisi lain juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan NPHD pilkada yang telah ditandatangani. Sehingga diusulkan rumusan berbunyi sebagai berikut, ayat 4, Panwas Kelurahan garis miring desa berjumlah 2 orang setiap kelurahan garis miring desa atau sebutan lain. Setuju ya? Izin Ketua. Izin, dikit aja. Siapa? Saya. Oh, Pak Yandri, silakan. Kalau saya tidak diratakan 2, minimal 1 sebanyak-banyaknya 2 dibunyikan situ. Jadi bisa 1 kalau untuk masalah anggaran. Jadi kalau desanya kecil, kenapa harus 2? Ini cuma nambah aja, tapi nggak merubah substansi. Jadi sekurang-kurangnya 2 orang, 1 orang sebanyak-banyaknya 2 orang. Kalau diratakan semua itu justru anggaran membengkak, Ketua. Jadi 1 boleh deh, tinggal tergantung daerah Panwas Badan Pengawas Pemilu itu mau membentuk yang mana gitu loh. Karena ada desa cuma penduduknya 500 orang, ada juga yang 3.000 orang gitu loh. Kalau kita ingin semangat merubah ke arah lebih baik untuk pelaksanaan pemilu. Jadi ini boleh 1 orang, paling banyak 2 orang.
Nah, jadi saya kira ini membuka ruang juga untuk tidak ada pemerataan semua seluruh Indonesia karena satu daerah dengan daerah itu berbeda jumlah penduduknya. Terima kasih Ketua. Ya, terima kasih Pak Yandri mengingatkan itu. Saya juga, ya rumusan itu dulu semangatnya sama ketika menyusun Undang-Undang Pemilu. Waktu itu rentang KPU dan Bawaslu 3 atau 5. Sama juga PPK 3 atau 5. Tapi itu dibatalkan semua oleh MK. Untuk yang dari dulu, pasti selalu sama. Bagian dari kita yang tidak berubah. Keluarga. Kopi hits yang top, ya tap kopi gula aren. Kopi ngehits buat generasi hits. DIM 454. 454. Ada anggota nomor 454 ini. Halaman 70. Silahkan. Baik. Pada DIM nomor 454 berbunyi sebagai berikut. Ayat 3. Usulan DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten garis miring Kota hasil pemilihan umum tahun 2019 yang masa jabatannya tidak sampai 5 tahun akibat dilaksanakannya pengucapan sumpah janji secara serentak pada bulan November 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberi kompensasi uang sebesar penghasilan dikalikan jumlah bulan yang tersisa yang diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Tanggapan perubahan substansi dari pemerintah bahwa selain penghasilan perlu ditambahkan uang jasa pengabdian serta perlu adanya penjelasan ayat yang menjelaskan mengenai penghasilan. Diusulkan berbunyi sebagai berikut ayat 3 sampai 5 tahun akibat dilaksanakannya pengucapan sumpah janji secara serentak pada bulan November 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberi kompensasi uang sebesar penghasilan dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan uang jasa pengabdian yang diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Penjelasannya yang dimaksud dengan penghasilan meliputi uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras. Ini berkaitan dengan bulan pelaksanaan yang tadi disinggung oleh Pak Menteri. Sudah tidak relevan lagi karena kita tidak bermaksud melaksanakan pelantikan serentak lagi karena sudah 126 DPRD se-Indonesia yang sudah dilantik. Jadi kita kembali ke yang lama. Izin Pak Ketua. Ya, drop. Ya. Drop ya. Lanjut. Pimpinan. Silakan. Tadi kelewatan sebetulnya juga di 452 itu. 4? Itu juga di drop itu. 452. Dihapus itu. Silakan. Karena, ya, mohon maaf pimpinan. Induknya di situ sebenarnya pimpinan. Terima kasih. DIM 452 yang dari DIM tetap dipindahkan ke substansi berkaitan dengan pasal sisipan pasal 199 huruf A ayat 1 pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota yang terpilih pada pemilihan umum tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada bulan November 2024. Mutatis mutandis menyesuaikan putusannya. Itu di drop ya. Lanjut. Luar biasa Pak Andreas ini. Pimpinan Lady. Masuk 454, 455. (451) sampai 462 Pak Pimpinan. Satu rangkaian itu. Oh, rangkaian sampai 462 ya? Ya, dari 451. 7 dihapus ya? Ya. 8 pimpinan. Dari undang-undang. Tadi dimulai dengan rapat kerja semua pemerintah, Pak Mendagri langsung yang menghadiri, sama Pak Menkumham. Forum terpenuhi tadi balik. Sepakat tadi pemerintah dan
DPR melalui balik membentuk panja. Tadi skor sebentar, kita langsung rapat panja dengan anggota panja sebanyak 40 orang, yang hadir sekitar 25 orang tadi. Setelah itu kita memasuki substansi masalah. Banyak dari pasal yang kita bahas, diantaranya itu masalah panwascam, petugas akhir. Tadi memang kita merespon di pasal 40 tentang syarat pencalonan. Syarat pencalonan tadi juga mufakat tadi, tidak ada perdebatan. Dari syarat itu yang 20% bisa mencalonkan. Bagi partai yang non-seat atau tidak punya kursi, boleh juga mencalonkan dengan persyaratan sesuai dengan jumlah penduduk seperti yang dicantumkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau penduduknya sekitar 250.000, ya berarti dia berapa persen. Kalau 2 juta berapa persen. Tadi ada detailnya. Artinya kalau dulu non-seat itu hanya mendukung, tidak bisa mencalonkan, ini ada lompatan besar. Kita merespon dari Mahkamah Konstitusi, boleh mencalonkan kalau memenuhi syarat presentasi yang sudah diputuskan. Jadi kalau misalkan partai-partai non-seat berkumpul dengan suara sah, mencalonkan satu pasangan calon boleh. Nah, dulu tidak boleh. Jadi ini lompatan yang besar untuk batas usia calon itu berujungnya ke MA itu, Pak? Ya, itu kesepakatan politik. Jadi kita dua lembaga negara, lembaga hukum ini, MA dan Mahkamah Konstitusi sama-sama terhormatnya. Dengan ada dua putusan itu, ya tentu pemerintah dan DPR yang diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar sebagai pembuat undang-undang tentu harus memilih di antara dua putusan yang diputuskan oleh dua lembaga hukum itu. Alasan dibalik itu tapi pembahasan ini Pak dari mana Pak? Apa? Acuan pembahasan RUU ini dari mana? Soalnya prolegnas 2024 itu nggak ada. Oh, ini ada. Ini seharusnya RUU Pilkada ini kan direvisi tahun 2023 sebelum pemilihan umum sudah, dan balik sudah rapat waktu itu bersama pemerintah. Akhirnya pemilu itu dan Pilpres merujuk kepada undang-undang yang belum sempat direvisi. Nah, ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi, ini putusan MK itu kan adalah undang dan ya. Nah, kalau misalnya di undang-undang pun tiba-tiba direvisi, berarti akan menjadi acuan payung hukum dalam pilkada ini. Apakah putusan gimana? Payung hukumnya akan menjadi tetap putusan MK atau melalui undang-undang pilkada yang sudah direvisi ini? Yang menggugat itu kan partai non-seat yang tidak punya kursi. Yang selama ini mereka tidak bisa mencalonkan pasangan calon. Jadi kalau mereka yang 0 kursi, misalkan partai-partai yang tidak punya kursi di Kabupaten A, mereka nggak bisa mencalonkan selama ini. Dengan putusan MK itu bisa pilihan parpol dari 74% bisa mengajukan calon. Ini kan tidak diakomodir juga di dalam undang-undang pilkada ini. Yang mana yang tidak diakomodir? Yang parpol 7,5% bisa mencalonkan. Bisa. Itu partai non-seat boleh mencalonkan. Yang punya kursi itu tetap dia mengacu ke 20%. Jadi nggak bisa di-mix, kacau nanti kalau ini sebagian pakai kursi, sebagian pakai, sisanya ditambah dengan suara sah, itu nggak, susah nanti. Ya kan? Mengesahkan pasangan calon susah. Ini sudah benar sekali. Dia mengatur sedemikian rupa supaya tidak debatable. Jadi pasangan calon ini benar-benar clear siapa yang mengusung. Persentase sudah dicantumkan. Jadi nggak ada yang kita lawan dari putusan Mahkamah Konstitusi, nggak ada. Pak Henry, kalau soal batas. Ya. Bagaimana? Itu mungkin kepentingan politik. Konstitusi, dua-duanya punya alasan argumentasi, pembuat undang-undang juga punya alasan. Ya kan? Ketika pemerintah dan DPR yang sekali lagi dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk membuat undang-undang, ya sah. Nah, jadi kan di antara dua pilihan itu mana yang diambil oleh pembuat undang-undang? Ketika pemerintah dan DPR bersepakat, ya itulah undang-undang. Dan itu rujukannya nanti. Kalau soal syarat usia tadi Bang Yandri, memang kan pada akhirnya merujuk pada putusan MA ya. Tapi kalau dibalik alasannya sendiri, mengapa DPR memilih merujuk pada putusan MA bukan putusan MK terkait dengan batas usia kepala daerah itu? Ya tadi perdebatan nggak terlalu banyak sih. Itu kan pilihan-pilihan saja, ya kan? Kalau MK kan ketika itu nggak terlalu substansi sebenarnya. Pak Yandri, untuk penegasan aja, berarti dengan adanya putusan MK ini ada perlakuan yang berbeda antara partai non-seat dan partai yang ada kursi gitu Pak Yandri? Justru ini kemajuan. Kalau selama ini undang-undang pilkada
yang ada selama ini tidak memberi ruang kepada partai non-sip. Kan yang menggugat kan buruh dan gelora kan. Jadi ini lompatan besar menurut kami, karena mereka sekarang walaupun nggak punya kursi diberi kesempatan untuk mengusung pasangan calon. Ya selama ini mereka nggak bisa, cuma mendukung. Tapi nanti kan rasanya tidak adil untuk partai yang punya kursi karena hitungannya dia berdasarkan kursi bukan berdasarkan suara gitu. Oh, kalau persoalan hadir nggak adil itu, ya itu tergantung tafsir masing-masing. Tetap. Dan dia nggak bisa di-mix, nggak bisa dicampur. Ada yang kursi, ada yang non-kursi, kan susah nanti ke KPU-nya gimana ngitungnya. Ya kan? Semangat tiap hari. Kalau radang sendi, ada Counterpain PXM. Gratis transfer uang ke bank mana aja. Di aplikasi GoPay selalu ada harga murah. Download dah. Banyak sekali itu. Tadi dimulai dengan rapat kerja sama pemerintah. Apabila DPRD tak memprosesnya, 5 hari akan diambil oleh pemerintah. Waktu itu semua kita hitung. Nah, maka akan sampailah di kita, kira-kira berapa hari setelah itu, dan kami perkirakan 7 Januari, 7 Februari pelantikan gubernur serentak dapat dilaksanakan. Izin, Pak. Ya. Gubernur dan Bupatinya 10 Februari. Karena gubernur itu kan dengan asumsi bagi mereka yang tidak bersengketa di MK. Nah, Pak Ketua nanti nanya itu. Pak Ketua menanyakan, yakin nggak? Karena kan kita mau pelantikan juga serentak-rentaknya ya. Serentak bertahap. Pertamanya ya, serentak bertahap. Oke. Kalau serentak bertahap nggak masalah, Pak. Tulis ada bertahap juga. Perlu dikasih klausul lagi itu. Jangan kemudian berasumsi bahwa semua harus Februari. Nah. Enggak di sini perlu dong ditulis. Saya usul gini, pimpin jangka panjang. Kalau saya usul, kita hitung saja, kan sengketa itu tidak sekedar sengketa suara, bisa jadi rekomendasi atau putusan MK itu pilkada ulang. Saya usul nih panja pemerintah. Sebaiknya kita semuanya serentak saja. Perhitungan ulang di TPS. Sejatinya menurut saya kita serentak aja Pak Sekjen. Jadi karena diserentak tanggal 27 November, ya dilantik serentak. Biar tidak mengacaukan nanti. Gitu aja. Usul saya begitu. Jadi semangatnya keserentakan. Jadi tidak campur-campur lagi. Dia ada yang bersengketa, belum dilantik. Yang masih bersengketa, masih berjuang. Saya kira itu kurang pas dalam hal semangat keserentakan gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Yandri. Pemerintah gimana? Izin Bapak Pimpinan, Pak Yandri yang saya hormati. Dalam serentak kita ini kan sudah kita mulai pertama itu 12 Desember 2015 ya Pak. Itu pilkada serentak pertama dan seterusnya. Maka kalau tidak salah Yarimo itu sampai setahun 7 bulan. Jadi tidak mungkin hasil pemilihan yang sudah didapat melalui suara rakyat tadi kita menunggu terlalu lama yang berakhir. Maka itulah kebijakan kita adalah pilkada pelantikan serentak bertahap. Jadi kita lantik dulu yang telah mendapat suara rakyat tadi secepatnya. Baru yang berikutnya menyesuaikan putusan MK. Izin Pak Ketua. Masukkan di pasal aja. Bertahap ya. Pak Ketua. Saya ini dulu kan sama Bang Yandri. 2024 itu kita punya ikhtiar. Tapi di 2024 ini Bapak pemerintah mengatakan serentak bertahap. Sebenarnya indahnya Pak, komitmen di 2015 tetap. Jadi yang dikatakan Pak Yandri ini saya sepakat sebenarnya. Jadi yang 2 minggu, Maret. Nah khusus untuk yang PSU, pemungutan suara ulang, baru kita kondisikan. Jangan sampai undang-undang ini mengatur yang 1 atau 2 kabupaten dimasukin ke sini juga. Jadi keserentakan itu bagi itu sebagai suatu baseline kita Pak. Ini spiritnya. Saya sih lebih sepakat sama Pak Yandri tadi Pak. Pak, pemerintah itu ngitung waktunya tadi kan melampaui bulan Desember itu. Biasanya Bang juga, kalau tadi serentak bertahap itu, ketika di kabupaten kotanya sudah beres semua, tapi provinsinya belum beres, kan dia nggak bisa lantik. Bisa PJ Pak. Undang-undangnya mengatakan begitu Pak. Nah, PJ yang lantik. Artinya serentak bertahap. PJ itu penjabat bukan panjaitan. PJ yang panjaitan juga boleh lah. Pimpinan Lydia. Bu Lydia. Kalau kita melihat bahwa yang disepakati untuk serentak adalah pemilihannya, tapi kita tidak bisa lupa bahwa ada proses dalam
penyelesaiannya. Karena itu kalau sebenarnya tadi pemerintah sudah mengatakan bahwa pelantikannya dilakukan secara bertahap, serentak tapi bertahap. Itu sebetulnya salah satu jalan keluar untuk lebih memudahkan untuk penyelesaian lebih baik lagi menurut saya. Itu saya terima kasih. Terima kasih. Pimpinan. Ada lagi, silakan. Boleh. Kalau begitu saya setuju kalau gitu. Selesai. Jadi tidak harus menunggu lama. Apalagi interval waktunya pemerintah ya itu terlalu lama. Jadi sekira apa yang disampaikan pemerintah setuju itu. Setuju prinsipnya secara bertahap ya. Perlu tambahan kalimat di situ ya. Hah? Iya, serentak bertahap Februari. Silakan. Serentak bertahap mulai Februari mungkin begitu ya. Tanggal jangan dong. Nggak usah dibuat tanggal. Februari. Ya, Kalau di Maret- bulan Februari gitu. Kalau lanjut. Tanggal nggak usah dicantumkan. Sudah. Terus katanya tadi ada usulan baru. Oh ya silakan. Baik, pimpinan, secara berkaitan dengan perubahan pasal 40, menyikapi dari dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang baru ditetapkan beberapa waktu. Dim ini dim baru, Bu. Jadi nanti mohon ini dibantu oleh sekretariat ditampilkan. Kami bacakan satu persatu substansinya. Jadi hanya penyempurnaan redaksi dan kemudian titik 2 ayat 1. Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah. Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD provinsi dapat mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan ketentuan titik 2. Huruf A, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa memperoleh suara sah paling sedikit 8,5. Keputusan politik mayoritas apakah ini bisa berubah? Kalaupun yang nanti alasan dari balik adalah ini sudah keputusan politik mayoritas dari fraksi. Bukan saya ulangi lagi, tadi yang ditayangkan itu tidak sesuai dengan keputusan MK. Oke? Ya, kan bicarakan lagi ya. Oke. Sebentar, saya kan pelajari dulu. Hilangnya keputusan politik mayoritas apakah ini bisa berubah? Kalaupun yang nanti alasan dari balik adalah ini sudah keputusan politik mayoritas dari fraksi. Bukan saya ulangi lagi, tadi yang ditayangkan Memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Ayat 3. Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kota dapat mendaftarkan calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wali kota dan calon wakil wali kota dengan ketentuan titik 2. Huruf A, Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa di Kabupaten Kota tersebut. Huruf B, Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan, mohon maaf, tidak ada kata jiwanya, sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus. Huruf C, Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa.
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten kota. On your look, on your dreams, on your never fade beauty. OMG, never fade. Go and catch all the flavors. Kopi Good Day, karena hidup perlu banyak rasa. Bisa setuju ya? Dan memberikan rasa keadilan, kata Bapak Firman Subagio. Atau sebagaimana Subagio berfirman. Masih ada? Pemerintah? Oh maaf tadi belum diminta. Saya mau interupsi Pak. Maaf, soalnya masih teringat. Iya, pemerintah kami ikut dengan DPR. Ya, meskipun terlewati DPD. Maaf bukan? Setuju. Setuju dimasukkan. Silahkan, Tea. Masih ada lagi? Dan kategori substansi sudah selesai, masuk kategori dihapus. Mohon izin pimpinan, yang dibacakan kalau berkenan di print, ada dibagikan. Siap. Terima kasih. Silakan yang dihapus Pak Widodo. Dim, ya nanti sekretariat akan membagikan Bapak. Angka 11, ketentuan pasal 24 dihapus. Sudah. Kemudian 177 pasal 24 ayat 1 Bawaslu Kabupaten Garis Kota dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan dimulai dan dibubarkan. Ini mutandis ya sampai 179 ya. Setuju? Yo. Udah. Alhamdulillah rapat panja sudah selesai dan cukup efektif. Sebelum kami menutup rapat panja pada hari ini, perlu kami sampaikan kepada anggota panja bahwa pembahasan DIM yang bersifat redaksional dan penugasan perumusan materi dari panja akan dilakukan oleh Timus dan Timsin. Ya, pada pukul 13 WIB. Jadi kita nanti panja kita tutup dulu ya. Selanjutnya Timus, Timsin, ya kita tutup dulu ya. Waktu asyar sudah bisa dilakukan itu, Ketua. Ya. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat panja kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya rapat Timus dan Timsin yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.